Nabi perintahkan bertakwalah, berarti artinya laksanakanlah perintah Allah dan jauhilah larangannya haitsuma kunta fi ayyi zaman wa makan, di tempat manapun, di waktu kapanpun, karena Allah Maha mengetahui. Nah, untuk masalah takwa ini ada satu nasihat yang bagus, nasihat dari seorang tokoh habaib namanya Habib Muhammad Al-Haddar. Jadi beliau berkata, as-sinemal hakikiyah wa tilvizyun al-hakiki fil qabr. Jadi katanya Habib Muhammad Al-Haddar, bioskop yang sesungguhnya dan televisi yang sesungguhnya nanti adanya setelah kita dikubur. Oh, gimana tuh maksudnya? Maksudnya a'malak musawwarah. Setiap amal perbuatan kita, gerak-gerik kita, baik perbuatan baik atau perbuatan yang jelek, musawwarah, disuting. Ada rekamannya nanti di akhirat. Semua tuh gerak-gerik kita. Tapi bedanya rekaman amal kita, bedanya sama televisi yang sekarang, annahu taswir akbar min taswirid dunya. Rekaman di akhirat itu nanti cakupannya lebih luas daripada rekaman-rekaman yang di dunia. Jadi amal perbuatan kita semua nanti ada rekamannya, ada filmnya nanti di akhirat. Jadi sekarang nih kita lagi syuting nanti diputar satu-satu. Amal pribadi masing-masing diputar satu-satu. Nah, nanti ada 4. Jadi Allah itu maha mengawasi hambanya. Sebenarnya kalau orang imannya sudah tinggi, cukup dia dengar, oh Allah maha mengawasi, harusnya dia sudah bisa meninggalkan maksiat. Cuman terkadang orang itu imannya belum sampai segitu. Jadi dengar azab ya biasa aja, lanjut aja maksiatnya karena imannya belum nyampe. Nah, untuk orang-orang yang imannya belum nyampe, Allah kasih 4 pengawas nih. Jadi kalau mungkin cuma dinasehatin, oh Allah adabnya begini belum mempan, dikasih 4 pengawas. Ada 4 pengawas yang selalu ngawasin kita dan nanti ada laporannya. Yang pertama, surah laka fil arash. Jadi di arsy itu ada semacam surah, alat perekam. Min hini khuliqta ta'mal amalaha. Dari mulai kita lahir itu perekam udah mulai aktif. Kameranya tuh sudah mulai aktif dari kita lahir. In anta fil baiti aw ghairihi. Baik kita di rumah atau kita di tempat selain rumah, tamshi ma'aka ila antamut. Itu alat perekam yang Allah kasih buat kita, tamshi ma'aka, selalu ngerekam kamu ila antamut, sampai kita meninggal. Hadhihi surah. Ini petugasnya Allah yang pertama, semacam alat perekam gitu. Jadi dari kita lahir sampai kita wafat ada alat perekamnya. Gerak-gerik kita semua dicatat dan direkam dan nanti ditampilkan. Ditampilkan nanti ada namanya, hari kiamat itu ada namanya Yaumal Fadhohah. Hari di mana seseorang hamba dibuka semua aib-aibnya, kalau nggak diampunin, dibuka semua tuh. Jadi yang nonton orang dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari terakhir, hari kiamat tuh penontonnya segitu tuh. Jadi ya dipersiapkan aja, nih kita lagi syuting nih, kita lagi bikin film kita buat nanti di akhirat. Itu petugas Allah yang pertama. Jadi ada kayak semacam alat rekaman. Wasani, ada petugas kedua, yaitu taswirul malaika, yaitu malaikat. Malaikat juga ditugaskan mengawasi kita. Cuman bedanya
Kalau yang tadi itu semacam ngerekam. Kalau malaikat ini lahum tasjil, dia modelnya nyatet. Kalau malaikat sistemnya pakai catatan bukan ngerekam. Yusajjilunal khaira wasyarra wa ma amiltahu. Dia catat perbuatan baik kita, dia catat perbuatan jeleknya kita. Innallaha katabal hasanat wassayiat. Allah itu mencatat amal baik dan amal buruk. Oh, timbul pertanyaan. Kan Allah Maha Mampu, kenapa dia pakai nyuruh malaikat? Kenapa enggak Allah aja langsung? Ada tuh kadang timbul pertanyaan seperti itu. Jawabannya justru ketika Allah nyuruh malaikat nyatet itu lebih menunjukkan Allah nih Maha Kuasa. Gambarannya coba kita lihat kalau kayak pejabat-pejabat atau orang-orang besar, itu biasanya dia kalau turun mobil ada tuh yang dibukain mobilnya. Pakai sendal ada yang makein sendalnya. Emang dia nggak mampu? Mampu dia. Buka pintu mobil ya mampu dia. Pakai sendal sendiri mampu. Cuman ketika ada yang bukain pintunya, ada yang makein sendalnya, ini nunjukkan oh ini orang bukan sembarangan nih. Sampai bukain pintu aja sesuatu yang dia bisa ada yang bukain. Pakai sendal ada yang pakein. Nah sama itu gambaran gampangnya begitu. Kok Allah nggak langsung nyatat sendiri? Kenapa ditugaskan ada malaikat yang nyatat? Itu justru semakin menunjukkan kuasanya Allah itu. Nah, malaikat yang mencatat sudah ma'ruf. Ada namanya raqib, ada namanya atid. Ada yang mencatat amal baik, ada yang mencatat amal buruk. Cuman kalau sebagian ulama yang ahli bahasa, dia bilang sebenarnya bukan yang satu namanya raqib, yang satu namanya atid. Kan yang terkenal gitu kalau di TPA kan gitu. Sebenarnya si malaikat yang satu namanya raqibun atid. Malaikat satu lagi yang nyatet keburukan ya raqibun atid juga namanya. Jadi itu nama buat satu malaikat tuh. Malaikat yang catat kebaikan namanya raqibun atid. Yang nyatet keburukan namanya raqibun atid. Ya cuman itu memang ulama beda pendapat. Ada yang berpendapat sebagaimana yang sudah terkenal, yang kebaikan namanya raqib, yang nyatet keburukan namanya atid. Nah itu malaikat sistemnya nyatet. Semua amal kita dicatat. Allah berfirman apa dalam Quran? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ada satu lafaz, satu ucapan yang terlontar dari kita punya lisan melainkan sudah ada malaikat yang nyatat namanya raqibun atid. Ini petugas Allah yang kedua. Jadi petugas pertamanya sistemnya kayak rekaman. Petugas keduanya malaikat nih, dia mencatat. Dikisahkan dulu, dihikayatkan ada namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini tabi'in. Jadi kalau orang zaman Nabi, orang yang menangin zamannya Nabi, dapetin masa hidupnya Nabi dan dia beriman sampai wafat namanya sahabat. Sahabatnya Nabi kan gitu. Setelah generasi sahabat, setelah Nabi wafat, generasi sahabat ada tuh generasi berikutnya. Orang-orang yang ngikutin sahabat, ngambil ilmunya sahabat namanya tabi'in, pengikutnya para sahabat. Terus begitu, setelah generasi sahabat wafat, sekarang yang tertua generasi tabi'in. Ada lagi generasi setelahnya namanya pengikutnya tabi'in. Tabi'ut tabi'in. Nah, Abdullah bin Mubarak ini nih masuk di sini. Generasi tabi'ut tabi'in. Pada satu waktu Abdullah bin Mubarak ini dia di Mekah kalau nggak salah, dia ketemu ada satu perempuan kayak misterius gitu, tua, pakai baju serba tebel, pakai kerudung tebel juga. Akhirnya disamperin sama Abdullah bin Mubarak. Assalamualaikum katanya. Dijawab, cuman jawabnya pakai ayat. Jawab salamnya pakai ayat Quran. Salamun qaulan min rabbir rahim. Jawab salamnya pakai ayat Quran. Ditanya lagi, kamu ini dari mana? Tujuannya mau kemana? Dia jawab sama si perempuan tua ini, jawabnya
pakai ayat Quran lagi. Dia jawab, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Oh, Abdullah bin Mubarak paham. Oh, ini maksudnya dia mau ngomong saya dari Masjidil Haram mau ke Masjidil Aqsa. Cuman jawabnya pakai ayat. Akhirnya ini ngobrol terus nih Abdullah bin Mubarak sama perempuan. Ditanya lagi si perempuan ini, kok saya ngelihat kamu kok nggak makan? Dijawab sama perempuan pakai ayat lagi, huwallazi yut'imuni wa yasqini. Allah yang ngasih kenyang saya, yang bikin saya nggak haus. Tanpa makan saya bisa nggak kenyang, bisa nggak haus. Maksudnya puasa. Maksudnya si perempuan saya puasa gitu. Dibilang sama Abdullah bin Mubarak, loh ini kan musim haji, itu kejadian musim haji. Ini kan musim haji. Kenapa kamu puasa? Kan bukan Ramadan. Kata si perempuan, wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairun lahu. Ya puasa sunnah bagus juga. Walaupun enggak Ramadan saya mau puasa sunnah bagus juga. Terus ini tanya panjang lebar. Akhirnya saya Abdullah bin Mubaraknya, ini panjang lebar nih, ada sekitar mungkin 20-an pertanyaan. Itu jawabnya pakai ayat Quran terus tuh. Akhirnya saya Abdullah bin Mubarak ini dia nawarkan, begini aja, ayo kamu saya ajak naik kendaraan saya, naik onta, waktu itu kendaraannya onta. Nanti kita cari, mungkin ketemu keluarganya kamu yang ada di sini. Ya udah, ini perempuan mengiyakan. Pas si perempuan mau naik onta, dia baca ayat, qulil mu'minin yaghuddu min absarihim. Wahai orang-orang mukmin, tundukkan pandangan kalian. Maksudnya, saya terima tawaran kamu, saya mau naik bareng, cuman jangan cari kesempatan. Ana mau naik ontaknya, ente ngadep sana dulu. Saya mau naik nih. Naik. Akhirnya perjalanan tuh. Di perjalanan itu Abdullah bin Mubarak sambil baca qasidah. Karena kalau onta itu Pak, semacam bensinnya itu dibacain qasidah. Orang kalau naik onta, kalau yang naik itu baca qasidah, ontanya kuat jalan. Sampai 2 hari kuat. Qasidahnya berhenti, pingsan ontanya. Itu kayak bensinnya. Nah, ini Abdullah bin Mubarak baca qasidah, terus sama perempuannya ditegor. Tegornya pakai ayat lagi. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran aja, gak usah qasidah, turutin. Walhasil perjalanan sampai ketemu satu rombongan. Akhirnya kata Abdullah bin Mubarak ke si nenek tua ini, sekarang kita udah ada rombongan nih, ente punya keluarga nggak di sini? Oh ya, anak ada keluarga, saya punya anak 3 di sini. Ada namanya Ibrahim, Yahya, sama Musa kalau nggak salah. Ada 3, dipanggil anak-anaknya. Sama si perempuan ini, anak-anaknya suruh, ayo coba cari beli makanan, kasih suguhan. Ini orang sudah nolong saya nggak tersesat. Disuguhin makan. Sama ini perempuan, Abdullah bin Mubarak disuguhin. Nyuguhinnya pakai ayat Quran lagi. Kulu washrobu hani'an. Ayo silahkan makan, minum yang enak. Akhirnya Abdullah bin Mubaraknya pegel sudah. Wah, haram, saya nggak mau saya makan. Saya dikerjain saya dari tadi. Apa saya nanya biasa jawabnya Quran mulu. Apa nih maksudnya nih? Saya nggak mau makan kecuali kamu anaknya bertiga jelaskan. Kenapa nih ibunya ente kok begini? Saya ngomong biasa kok jawabnya Quran mulu. Mau pinter-pinteran. Kesel nih sudah, pegel nih. Akhirnya kata salah satu anaknya, amma ummuna hadi, adapun ibu saya ini sudah 40 tahun dia ngomong selalu ayat Quran. Sudah 40 tahun ngomong, gak pernah terucap kata melainkan ayat Quran. Kenapa? Karena dia takut seandainya salah ngomong nanti tercatat sehingga menimbulkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. 40 tahun 40 tahun gak berani ngucap karena takut dicatat. Jadi kalau Quran ya sesalah-salahnya masih Quran. Seandainya ayatnya salah masih ayat, masih nggak apa-apa, masih bagus deh. Saking dia jaga dirinya.
Dan itu sempat ditanyakan tuh sebelum ketemu anaknya Abdullah bin Marok, pas udah mulai pegel dia nanya langsung ke nenek itu. Kenapa kenapa nggak jawab biasa, selalu dibawakan ayat tadi. Mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz yang terucap melainkan ada yang nyatet. Nah, itu kita bisa ambil pelajaran tuh. Jadi harus hati-hati. Kalau ngucap harus hati-hati. Satu ucapan ada catatannya. Kalau sudah tercatat ya berarti ada pertanggungjawabannya. Termasuk yang sama dengan ucapan, tulisan. Termasuk yang sama dengan ucapan, tulisan. Jadi kalau memang nggak perlu komen-komen, tidak usah komen di sosmed. Tanggung jawab juga tuh. Ada satu syair. Wa kullu ma yahrumu an tantiqa bih yahrumu aidan an taktuba fantabih. Setiap sesuatu yang haram kamu ucapkan, maka haram juga kamu tuliskan. Maka hati-hati. Kalau mau komen-komen di sosmed, hati-hati. Ada tanggung jawabnya juga. Ada malaikat yang mencatat. Nah, itu petugasnya Allah yang kedua. Yang pertama ada semacam alat perekam. Yang kedua ada malaikat pencatat. Sekarang masuk yang ketiga. Wasalis, dan yang ketiga tasjilul ardi. Bumi. Ini bumi juga saksi nih nanti ini. Bumi, masjidnya, temboknya, semua nanti jadi saksi nih. Dia tuh sajil juga, dia nyatet juga. Kullama amilta 'alaiha min khairin aw syarrin. Semua perbuatan yang kita lakukan di atas muka bumi dicatat sama ini tanahnya, sama muka bumi, baik itu perbuatan baiknya atau perbuatan buruknya. Itu termasuk ngawasin kita juga. Makanya nanti kalau di bab fikih ada beda pendapat ulama, hukumnya sholat tempatnya itu aja. Ada orang sholat posisinya di pojok kiri aja, nggak mau pindah. Pasti kalau sholat di situ aja. Nah, ulama beda pendapat. Ada yang bilang makruh, itu kurang bagus dalam agama. Tapi sebagian ulama nggak apa-apa, nggak makruh. Semakin sering saya sholat di situ, nanti buminya bersaksinya lebih banyak berarti. Tempat yang pojok kiri berkali-kali bersaksi saya pernah sholat di situ. Karena bumi juga bersaksi. Nah, yang bumi bersaksi itu sebenarnya disebutkan tuh di dalam Quran, di juz amma, suratnya surat apa suratnya? Al-Zalzalah juz amma tuh, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila nanti bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Ini pas udah mau kiamat nih. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Ketika sudah digoncangkan, dibikin gempa, keluar tuh isi-isinya bumi keluar. Wa qalal insanu malaha. Akhirnya orang-orang bingung, kenapa nih kok bisa ada goncangan sampai begini, isinya bumi sampai keluar semua. Ini pas mau kiamat. Baru di situ Allah berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin, pada hari itu, tuhadditsu akhbaraha. Bumi akan menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi di atasnya. Nabi pernah satu waktu beliau ketika baca ayat ini, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, beliau nanya ke sahabat, atadruna ma akhbaruha, tahu enggak kamu apa yang dimaksud kejadian-kejadian di atas muka bumi? Kan tadi di ayatnya disebutkan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nanti di hari itu bumi akan menceritakan kejadian-kejadian yang terjadi di atasnya. Nabi nanya ke para sahabat, tahu enggak ente apa nanti yang bumi mau ceritakan? Katanya Nabi, fa inna akhbaraha antashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala dhahriha. Yang dimaksud kabar kejadian-kejadiannya itu nanti bumi akan bersaksi ala kulli abdin wa amatin, atas setiap hamba yang laki dan perempuan, bima amila ala dhahriha,
atas yang dia perbuat di permukaan bumi. Antakula amila kada wa kada fi yaum kada wa kada. Nanti buminya akan cerita, ini si fulan dulu dia hari ini berbuat begini, hari ini berbuat begini, si fulanah hari ini berbuat ini, hari ini berbuat ini. Nah, itu petugasnya Allah yang ketiga. Jadi yang pertama ada perekamnya, terus ada malaikat yang mencatat, bumi pun nanti akan bersaksi. Baru ada petugasnya Allah yang keempat, wa tasjilun rabi, ada catatan yang keempat, akbar min hadza wa a'dham min hadza kullihi. Yang keempat ini yang paling apa ya? Yang paling detail, dia nyatatnya paling detail. Yang paling besar, paling detail daripada yang tiga yang disebutkan tadi. Apa yang keempat? Anggota tubuh. Al-a'dha, anggota tubuh. Ainak tusajjil kullama nadhartahu. Kita punya mata nanti nyatat juga apa yang kita lihat. Wa udunak tusajjil kullama sami'tahu. Kita punya telinga, nanti dia juga sudah punya tuh data-data. Ini orang dengar apa aja nih di muka bumi ini. Wa yadak tusajjil. Kita punya tangan juga ada datanya. Ini orang berbuat apa aja tangannya, berbuat baik atau berbuat buruk. Warijlak tusajjil, dan kita punya kaki juga ada datanya. Ini si fulan kakinya ngapain aja selama masih hidup. Wal faraj yusajjil, kemaluan juga ada datanya. Ini orang kemaluannya dipakai apa aja ketika masih hidup, dilampiaskan ke yang halal atau ke yang haram. Hatta idza jaa yaumul qiyamah, sampai nanti akhirnya ketika datang hari kiamat, yuhtam ala famihi, mulut kita terkunci, mulut dikunci. Fala yaqdir an yatakallam, mulut enggak bisa berbicara nanti. Wa idza bil a'dha tatakallam bima amilat, nanti yang berbicara ini masing-masing nih. Ini tangan nanti laporan, ini saya dulu begini-begini. Kaki laporan, mata laporan, semuanya laporan itu tadi. Apa itu? Ada di surat Yasin, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al yauma, pada hari itu, nakhtimu ala afwahihim, mulut kita kunci. Wa tukallimuna aydihim, yang laporan kepada kami tangannya mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki mereka menjadi saksi, bima kanu yaksibun, dengan semua hal yang sudah pernah dilakukan. Nah, jadi wa idza bil a'dha tatakallam bima amilat hatta idzan taha iftaka lisanu wa yu'atib. Nanti setelah masing-masing anggota ini selesai laporan, tangan selesai laporan, mata selesai laporan, telinganya selesai laporan, kakinya, kemaluannya semua selesai laporan, mulutnya dibuka lagi kuncinya. Kan tadi dikunci tuh. Pas semuanya sudah selesai laporan, mulutnya dibuka lagi kuncinya. Akhirnya dia yu'atib, dia apa bahasanya? Kesel, dia ngomel. Kaifa tafdahuni wal marji alaikunna wal madar alaikunna. Kok bisa ente nih anggota-anggota tubuh bikin diri ana nih terjerumus, kan ente yang maksiat. Kok ente menjerumuskan ana sendiri? Mulutnya sudah bisa ngomong lagi nih. Qala Allah Ta'ala, nah itu ada di Quran, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Jadi orang-orang itu ketika mulutnya sudah kuncinya dibuka, dia protes ke anggota-anggotanya tadi. Kenapa ente aduin maksiatnya ana, orang ente yang lakuin kok. Tangan ente yang maksiat ya tangan, kaki ya kaki. Akhirnya sama anggota ini, sama kulit tubuhnya dijawab, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kullasyai. Yang bikin kita bisa berbicara ya Allah. Allah yang maha bisa membuat semua makhluknya berbicara. Nah, itu 4 habis tuh. Nah, jadi kalau kita memang belum mantep, oh dengar ada azab begini, masih belum bisa menyebabkan kita meninggalkan maksiat, ya coba ingat-ingat ini aja nih.
ada 4. Jadi kita diawasi sama 4. Ada rekaman, ada malaikat, bumi bersaksi, anggota juga ada laporannya. Hadza labudda ma tu'min bihi wa tusaddiq bihi. Hal-hal ini harus kita imani dan harus kita yakini. Wa tahsab lahu hisabah, dan kita introspeksi diri lagi masing-masing. Gimana kira-kira kalau kita meninggal 1-2 hari lagi, apa nih laporannya, isinya apa nih? Ma'ad nakdir nakdib au nungkir. Kalau nanti sudah tiba saatnya, nggak bakal bisa kita menghindar. Oh, mau bohong alasan begini begitu, nggak bisa. Karena yang ngomong nanti anggota masing-masing. Malaikat pasti jujur, tidak mungkin bohong. Bumi tidak mungkin bohong, dan rekamannya tidak mungkin bohong. Nah, oleh karena itu ittaqullaha haitsuma kunta. Kita usaha, ayo kita usaha bareng-bareng. Kita berusaha takwa, laksanakan perintah, jauhi larangan dimanapun kita berada, karena semua ada tanggung jawabnya. Nah, oh ini kalau dengar gini kayaknya was Anas pasrah ya, sudah akhirat. Tapi ada lanjutannya nih, ada lanjutannya. Dilanjutkan sama beliau, tapi min rahmatillahi, termasuk rahmatnya Allah, fatahalana baban ismuhu babut taubah. Tapi Allah masih punya rahmat, punya kasih sayang terhadap hambanya. Allah buka tuh sebuah pintu, namanya pintu taubat. Fa idza tabal insanu taubatan shadiqah. Kalau orang tobatnya benar, tobatnya jujur, tobatnya sungguh-sungguh, wa sahhat taubatuhu wa qabilahallah, dan karena dia tobatnya sungguh-sungguh, benar, sesuai syarat-syaratnya, sehingga taubatnya sah dan Allah terima. Awalu mayunsi al malaika, nanti malaikatnya dibikin lupa. Yang kita, catatan kita yang di malaikat tuh, kalau taubatnya benar, nanti Allah bikin lupa. Itu yang pertama Allah bikin lupa, malaikat. Faka'annamal malaikah lam yahduru ma'ahu abada yansau. Seakan-akan malaikat itu nggak pernah nyatet amalnya kita. Yansau, lupa sudah. Kayak seakan-akan kita nggak ada dosanya. Wayamhu musajjalatahum, sudah dibikin lupa, Allah jadikan malaikat menghapus. Hilang, catatannya hilang. Terus wayumhil musajjalah alati bil arsh. Begitu juga kalau tobatnya serius, sungguh-sungguh, benar, sah dan diterima, yang pertama Allah bikin malaikat itu lupa sehingga catatannya dia hilang. Yang kedua, yumhi al-musajjalah alati bil arsh. Rekaman tuh yang di arsh tadi hilang, kasetnya hilang, nggak bisa diputar, sudah dihilangkan. Yang ketiga, wa yumhi al-musajjalah allati fil ardi. Catatannya bumi hilang juga. Catatannya bumi hilang juga. Yang keempat, wa yumhi al-musajjalah allati fil badan. Anggota kita laporannya hilang juga. Jadi tidak ada laporan. Wa ya'ti wala syahid alaihi yaumil qiyamah. Sehingga nanti dia datang hari kiamat enggak ada saksi-saksi yang memberatkan dia daripada 4 hal tadi. Dengan catatan idza taba taubatan shadiqah. Kalau dia tobat dengan tobat yang sungguh-sungguh. Nah, ini masih ada harapan, Pak. Ini masih ada harapan. Kalau nggak dilanjutin ini tadi sudah lemes, wis. Pasrah saya gimana akhiratnya. Nah, tapi masih ada harapan nih. Nah, sekarang apa syaratnya tobat apa? Apa syaratnya tobat? Yang pertama syaratnya tobat itu al-iqla'u minadz-dzanbi. Harus mencabut diri dari perbuatan dosanya. Ada orang minum khamr, ya Allah saya tobat, tapi besok minum lagi. Ya sudah, enggak diterima. Enggak diterima. Kalau sudah tobat benar-benar, ya Allah, mulai hari ini dah saya enggak mau minum khamr lagi, saya niat tobat sungguh-sungguh. Jadi harus mencabut diri dari maksiatnya. Itu syarat pertama, mencabut diri dari maksiat. Yang kedua, wan nadam alaihi, menyesal atas perbuatan dosa, menyesalnya karena dosanya.
Gimana maksudnya menyesalnya karena dosa? Misalkan ada orang minum khamr, mabuk, minum arak. Terus dia mungkin di sosmednya dia ngikutin kedokteran, oh katanya dokter ini khamr ini bikin badan rusak. Sudah deh saya tobat. Kenapa? Karena supaya nggak sakit. Bukan urusan dosanya, dia nyesalnya bukan dosanya, karena sakitnya. Nah, yang dimaksud di sini harus nyesel karena dosanya. Jadi syarat pertama tobat, mencabut diri dari maksiat. Yang kedua, harus punya perasaan menyesal. Menyesalnya kenapa? Karena itu dosa. Karena itu dosa. Jadi kalau cuman, oh saya sudah nggak mau minum khamr lagi supaya sehat, nggak urusan dosa nggak dosa, pokoknya saya sehat. Ya, belum nyesel namanya. Bukan nyesel begitu yang dimaksud, nyesel karena dosanya yang dimaksud. Syarat yang ketiga, wal azam an la yauda ilaihi. Harus punya tekad kuat, sudah sampai mati saya nggak mau ngulang. Sampai mati saya nggak mau ngulang. Itu 3 syarat pasti ada. Ada syarat 4 tambahan. Syarat tambahan ini kalau dosanya urusannya sama orang, pernah ngambil hartanya orang, pernah mukul orang tanpa alasan yang dibenarkan agama dan lain-lain. Fa in kana al-haqqu li adami, kalau memang urusan dosanya dia kaitannya sama orang, bukan dosa antara dia sama Allah, kaitannya sama haknya orang, ada syarat keempat, yaitu al-istihlal, minta halal. Jadi kalau mungkin pernah mencuri atau hutang, terus pura-pura lupa, terus tobat saya ingat sekarang deh, nggak jadi lupa deh. Itu harus istihlal, minta halal, ya antara langsung balikin atau ya minta halalnya. Kalau orangnya sudah ridho nggak apa-apa. Terus kalau orangnya sudah meninggal gimana? Orangnya sudah meninggal nih, ya bisa kita sedekah, niatkan buat si fulan tadi yang sudah meninggal, atau kita istighfar buat si fulan tadi. Itu 4 syarat. Yang terakhir 2 syarat tambahan. Yang pertama, syarat 2 terakhir, anda yughorghir, tobat itu pas masih hidup, ketika roh belum nyampe kerongkongan. Kalau orang sudah mau meninggal, orang tuh kalau mau meninggal biasa ada tanda-tandanya, dia bisa kelihatan malaikat lewat. Oh ini banyak tuh kejadian orang kalau sudah meninggal kayak bengong sendiri, udah kelihatan dia, oh ini ada mau nyabut nih. Ketika sudah roh nyampe kerongkongan, udah saya tobat, ya nggak bisa. Tobatnya pas roh belum di kerongkongan. Yang terakhir sebelum kiamat. Sebelum kiamat. Itu 6 syarat tobat. Jadi ini syarat-syaratnya tobat. Kalau tobatnya penuh syarat, sungguh-sungguh, insya Allah catatannya hilang semua tuh tadi. Catatannya hilang semua. Jadi itu sedikit ya mungkin itu bisa membangkitkan kita punya takwa. Jadi kalau kita lagi iman lagi turun, ya ingat ini aja, ada yang nyatet semua, ada laporannya semua. Dan juga mumpung bulan Maulid, manfaatkan buat taubat. Katanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang bikin Simtud Duror tuh, masyi kamal maulid yujlil kurub dawa ketaubatak yal asi idbatatu. Enggak ada sesuatu yang bisa menghilangkan bencana kesumpukan semisal maulid, enggak ada. Dawa ketaubatak yal asi idbatatu. Kalau kamu wahai ahli maksiat pengen tobat, sekarang nih waktunya, pas maulid. Jadi manfaatkan tuh momen-momen maulid, manfaatkan. Karena di situ banyak doa juga. Kalau kita mahalul qiyam misalkan, Rabbi faghfirli dunubi ya Allah. Rabbi, wahai Tuhanku, faghfirli dunubi, ampunin dosa saya. Bi barakatil hadi Muhammad, dengan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kalau mahalul qiyam usahakan hadirkan itu makna itu. Walaupun enggak sulit, kalau kita mau awal faham maulid awal akhir mungkin sulit, cuman minimal pas mahalul qiyam itu hadirkan tuh makna Rabbi faghfirli dunubi, ya Allah ampuni saya punya dosa,
diberkatil hadi Muhammad dengan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira cukup, mudah-mudahan bisa dapat ilmu yang bermanfaat. Tanya ya, yang hakul agama itu ada yang susah tobat. Apa tuh? Selingkuh putih orang, selingkuh istrinya orang misalnya ya, tobatnya itu gimana? Selingkuh istrinya orang. Iya, kan susah. Dan minta maaf, saya pernah selingkuh istri Anda, masa itu? Allah Pak. Ada yang susah begitu, gimana caranya tobat? Allah alam, saya belum masuk bab nikah saya. Kan sekarang lagi musim seperti itu. Allah alam. Ini payah ya tahu. Nggak tahu, saya nggak tahu. Biasanya kalau di pondok itu, kalau hak adami yang dibahas, kita punya tanggungan harta sama orang. Atau ada juga dibahas pernah ghibah. Ya mungkin mirip-mirip ke ghibah sama. Kita pernah ngomongin orang nih, ghibah nih. Ghibah kan dosa haram. Itu cuman dosa besar. Ghibah dosa besar. Ghibah dosa besar. Apa? Kalau ulama yang keras nih, ulama yang benar-benar nggak mau gampangin agama, ulama kan macam-macam. Ada yang kenceng nih, ada yang dikit-dikit. Oh ini ada udur, ada udur. Ada ulama yang modelnya gampang ini bisa. Kalau ulama yang keras tuh, kalau dosanya gibah, cara minta maafnya samperin orangnya. Saya pernah ngomongin kamu, saya bilang kamu begini, 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 begini. Kita omongin tuh, kita pernah, oh ini jelek ya orangnya begini. Cara minta maafnya samperin. Saya pernah bilang kamu jelek, kamu begini, kamu begini. Itu ulama yang keras begitu. Ulama yang keras gitu. Cuman kata sebagian ulama, loh kalau kita ngomong gitu tambah marah dia kan gitu. Caranya sama kayak tadi. Sama kayak tadi. Kalau yang bab ghibah ya mungkin bab ini sama, cuman wallahu a'lam. Yang bab ghibah ya sama begitu. Jadi ya kita istighfar, niatkan kita mintakan ampun buat dia. Atau kita sedekah, niatkan pahalanya buat dia. Ya mungkin ke situ, cuman wallahu a'lam persisnya saya nggak tahu. Karena kalau di pondok itu biasanya yang dibahas hakul adami itu kayak hibah atau hartanya orang. Wallahu a'lam. Yes, isya. Ya mudah-mudahan jadi ilmu manfaat dunia wal akhirah. Ala dunya wa ala kunatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.